Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qarinur Fauzi dari Universitas Almata dengan NIM 2432000340. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya tentang rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Ini adalah tugas mata kuliah statistika dan probabilitas. Oke, lanjut ke pendahuluan atau bab 1. Sampah adalah salah satu masalah besar yang harus diperhatikan oleh masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sejumlah ahli menyoroti tentang masalah sampah data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK pada Februari 2019 menyatakan bahwa negara Indonesia menghasilkan setidaknya 64 juta ton sampah setiap tahunnya. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah di sini 1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah? Yang kedua, bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah terhadap lingkungan dan kehidupan? Oke, lanjut ke tujuan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Kedua, mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah terhadap lingkungan dan kehidupan. Lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Pertama, teori terkait. Ada konsep kesadaran. Konsep kesadaran adalah konsep diri adalah pemahaman terhadap kekhasan fisik, kepribadian, watak, dan temperamennya. Mengenal bakat-bakat alamiah yang dimiliki dan punya gambaran atau konsep yang jelas tentang diri sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Selanjutnya ada konsep masyarakat. Menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Oke, lanjut ke konsep sampah. Sampah adalah bahan sisa, baik bahan-bahan yang sudah tidak terpakai lagi maupun bahan yang sudah diambil bagian utamanya atau yang terpentingnya lah yang diinginkannya dari segi ekonomis. Oke, lanjut ke konsep kesadaran masyarakatnya terhadap lingkungan. Kesadaran masyarakat didefinisikan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk memahami, mengapresiasi, dan bertindak berdasarkan pengetahuan mengenai isu-isu lingkungan yang relevan. Kesadaran ini menjadi faktor paling penting dalam membentuk perilaku yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Nah, di sini kesadaran masyarakat terhadap lingkungan itu sangat berperan penting terhadap berkelanjutannya lingkungan. Apakah akan baik atau buruk itu tergantung pada kesadaran masyarakatnya. Oke, lanjut ke penelitian sebelumnya. Di sini ada beberapa penelitian sebelumnya. Ada 5, yaitu upaya menumbuhkan kesadaran dengan pengolahan sampah, analisis pengolahan sampah berkelanjutan pada wilayah perkotaan di Indonesia, analisis faktor penyebab perilaku membuang sampah sembarangan pada masyarakat desa Kluncing. Yang terakhir ada analisis kesadaran dan upaya masyarakat dalam permasalahan sampah di desa Sukamaju. Oke, lanjut ke bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif primer dengan metode survei dengan menyebarkan kuesioner pada masyarakat dan mendapatkan 58 responden dengan instrumen berupa 8 pertanyaan. Lanjut metode statistik.
Sini metode yang digunakan adalah statistika deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan metode deskriptif dan inferensial. Oke, lanjut. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner tertutup yaitu pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan, namun memberikan ruang pada responden yang memiliki pengalaman yang berbeda. Setiap pertanyaan juga disertai dengan opsi yang terbuka. Tujuan metode ini untuk menyajikan data dalam bentuk frekuensi, persentase, dan rata-rata terkait tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Oke, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini bisa dilakukan dengan dua teknik atau dua metode, yaitu pertama ada studi kepustakaan atau library research, yaitu dengan mengkaji dari peneliti-peneliti yang sudah ada sebelumnya, atau yang kedua kuesioner, menyebarkan kuesioner dengan daftar pertanyaan-pertanyaan terkait tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Oke, selanjutnya masuk ke bab 4, yaitu hasil dan analisis data. Yang pertama ada data hasil penelitian. Pada penelitian ini mendapatkan 58 responden tanpa membedakan jenis kelamin dan menyertakan nama serta identitas personal lainnya. Fokus pada penelitian ini terletak pada tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Ada beberapa pertanyaan dan saya menjadikan beberapa variabel. Yang pertama ada variabel X1, pengetahuan dampak negatif; X2, fasilitas; X3, kesadaran membuang sampah; dan variabel Y, alasan membuang sampah sembarangan. Penyajian data di sini, data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan distribusi frekuensi yang menggunakan pendekatan distribusi frekuensi dalam menganalisis data ordinal. Hasil analisis memberikan gambaran mengenai kecenderungan jawaban responden pada setiap pertanyaan dalam kuesioner tersebut. Selanjutnya ada beberapa tabel yang menyajikan frekuensi dan persentase. Pada variabel-variabel tadi atau variabel-variabel sebelumnya tadi yang saya sudah sebutkan. Yang pertama ada variabel X1, pengetahuan dampak negatif. Pada variabel ini diukur pengetahuan masyarakat tentang dampak negatifnya terhadap lingkungan dan dampak negatif membuang sampah terhadap lingkungan, itu lebih tepatnya. Di sini ada pilihan, yaitu sangat tahu, tahu sedikit, tidak tahu sama sekali. Responden memiliki pengetahuan yang cukup. Ini memiliki pengetahuan yang cukup atau kebanyakan responden memilih sangat tahu dengan frekuensi 49 dan 84,5% dari 100%. Oke, selanjutnya ada variabel X2, yaitu fasilitas, mengukur apakah pada lingkungan para responden itu memiliki fasilitas umum atau tempat sampah yang memadai, dan kecenderungan masyarakat atau responden memilih ya karena di lingkungan mereka cukuplah atau memadai fasilitas umumnya atau tempat sampahnya, dan kebanyakan memilih ya karena itu memadai itu, dan 63,8% dari 100%.
Oke, selanjutnya ada variabel X3, yaitu kesadaran membuang sampah. Di sini mengukur seberapa besar tingkat kesadaran para responden dalam membuang sampah. Sini kecenderungan kebanyakan responden memilih selalu membuang sampah pada tempatnya, selalu 34 frekuensi dan 58,6% dari 100. Oke, selanjutnya variabel Y, alasan membuang sampah sembarangan. Alasannya di sini ada beberapa alasan yang saya cantumkan pada kuis saya, yaitu tidak ada tempat sampah, masalah malas atau buru-buru, tidak tahu dampaknya, atau lainnya. Oke. Dari tabel variabel ini disimpan bahwa 62,1 menyatakan bahwa tidak tersedianya tempat sampah menjadi penyebab utama mereka membuang sampah sembarangan. Ini menunjukkan pentingnya ketersediaan tempat sampah, dan 41,4% menyebut malas atau buru-buru, yang menunjukkan faktor internal atau kebiasaan pribadinya, dan 3,4% tidak tahu dampaknya. Ini mengindikasikan rendahnya pengetahuan lingkungan. Oke, selanjutnya ada hasil analisis. Berdasarkan data dari variabel dampak negatifnya X1, fasilitas, X2, tingkat membuang sampah, X3, dan alasan membuang sampah sembarangan Y, disebutkan bahwa sebagian responden memiliki pengetahuan yang baik mengenai dampak membuang sampah sembarangan, dengan 84,5% menjawab sangat tahu dan 15,5% sisanya masih menunjukkan pengetahuan yang terbatas atau kurang. Namun ketersediaan fasilitas tempat sampah di lingkungan mereka belum memadai, di mana hanya 63,8% responden yang menyatakan bahwa tersedia, dan 29,3% merasa kurang. Tingkat kesadaran masyarakat tergolong sedang karena hanya 58,6% selalu membuang sampah pada tempatnya, 39,7% hanya kadang-kadang. Alasan utama membuang sampah sembarangan adalah karena tidak ada tempat sampah. Oke. Diikuti oleh kebiasaan malas. Ini. Adapun alasan utama membuang sampah sembarangan adalah karena tidak adanya tempat sampah. 60,1% diikuti oleh kebiasaan malas atau terburu-burunya. 41,4% dan kurangnya pemahaman dampaknya pada lingkungan. Oke, selanjutnya masuk ke bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian di atas tadi, diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang cukup terhadap dampak membuang sampah sembarangan yang sudah saya sebutkan di atas. Berarti dari hasil tadi itu diketahui bahwa responden memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang dampak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya saran. Ini ada beberapa saran ya. Yang pertama adalah pemerintah daerah perlu memperbanyak dan meratakan penyediaan tempat sampah di lingkungan masyarakat agar tidak ada alasan membuang sampah sembarangan karena fasilitasnya kurang. Yang kedua ada kampanye edukasi lingkungan, harus terus dilakukan baik melalui sekolah, medsos maupun kegiatan masyarakat.
Yang ketiga ada penegakan aturan dan pemberian sanksi terhadap pelaku yang membuang sampah sembarangan. Yang keempat, masyarakat diharapkan membangun budaya membuang sampah pada melalui kegiatan gotong royong. Biasanya ada setiap hari Minggu biasanya ada gotong royong di lingkungannya. Nah, kelima ada penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan lebih banyak variabel lain seperti peran tokoh masyarakat atau pengaruh medsos untuk mempengaruhi lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku membuang sampah. Oke, demikian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang baik, saya Fauzi mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.